نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan ibn Abdul Hamid Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada poin yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatin jalilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ia tersifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Wasafa biha nafsahul azimata fil Qur'anil Karim. Allah sifatkan dengan sifat-sifat mulia tersebut dirinya yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa wasafahu biha a'lamu khalqihi bihi. Dan Allah juga disifati oleh makhluknya yang paling mengetahui Allah. Ala wa huwa akhiru anbiya'ihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, beliau makhluk yang paling tahu tentang Allah, tentang sifat Allah adalah nabi yang paling akhir, sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan tumbuhan, hewan, bumi, laut, daratan, seluruh alam semesta yang kita lihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah penciptanya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, maka kita pun juga harus mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat, dan sifat-sifat Allah itu mulia. Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mensifati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam As-Sunnah. Dan ini diantara kaidah kita di dalam menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Isbatu ma athbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat wa ma athbatahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya sendiri di dalam Alkitab berupa nama-nama dan sifat-sifat, dan juga menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ditambah dengan 4 perkara: min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin. Tanpa kita merubah maknanya, tanpa kita meniadakannya, menolaknya, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa kita membagaimanakannya. Ya, dan pembahasan tentang aqidah asma wa sifat menurut aqidah Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah ada di majelis yang lain. Taib. Kemudian beliau berkata, famin hadhihi sifati, dan di antara sifat-sifat Allah ini ar-rahmah, al-izzah,
al-maghfirah, al-qahr. Ya, Allah punya sifat rahmah, kasih sayang, izzah, kemuliaan, al-maghfirah, pengampunan. Maknanya Allah itu Maha Pengampun, al-qahr, Maha Perkasa. Ini diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi. Ini hanya sekedar contoh saja. Wa ghairuha katsirun, dan selainnya itu banyak. Selain yang disebutkan oleh al-muallif di sini berupa sifat-sifat Allah itu banyak. Mimma warada fil Qur'anil Karim, dari apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, au fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita menetapkan sifat Allah itu hanya melalui dua cara ini. Kita jumpai keterangannya di dalam Al-Qur'an, dan kita jumpai keterangannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wal gharadul asasiyyu, dan tujuan asasi, tujuan mendasar, tujuan utama min ta'rifina bihadhihi sifat, dari kita perkenalkan sifat-sifat Allah ini, tujuan kita mengenal sifat-sifat Allah ini, huwa an na'lama 'azamatallahi subhanahu wa qudratahu, yaitu agar kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Wa an naqifa min anfusina ala dha'fi anfusina wa hajatina lihadzal ilahil azimi subhanah, dan agar kita juga menyadari ya bahwa diri-diri kita itu lemah dan butuh kepada Allah yang Maha Agung Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tujuan kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan utamanya apa? Untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus untuk menyadari kelemahan diri kita. Siapa kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, sehebat apapun kita ini adalah makhluk yang rendah, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sang Pencipta, dengan segala sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengetahui keagungan sifat Allah ini diantara penyempurna bagi diri kita di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengenal sifat-sifat Tuhan kita, bagaimana kita akan mengagungkannya? Kalau kita tidak menyadari kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, bagaimana kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya kebanyakan orang-orang yang menyombongkan dirinya, mereka ya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dan mereka tidak merasa bahwa mereka adalah makhluk yang sangat memiliki kekurangan. Itulah orang kalau tidak tahu kapasitas diri, dia akan menyombongkan dirinya. Beda dengan orang yang mengetahui keagungan penciptanya dan kelemahan dirinya, maka dia akan mudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan poin yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah, wa laqad bayyana lana rabbuna subhanahu al-ghayah allati min ajliha khalaqal khalqa kullah. Dan sungguh Rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita tujuan utama yang dengannya Allah menciptakan makhluk seluruhnya. Wa bayyana lana as-sabab alladhi min ajliha, atau min ajlihi awjada hadhihi al-hayata ad-dunya bi kulli ma fiha. Dan Allah juga menerangkan kepada kita sebab yang dengannya Allah ciptakan kehidupan dunia
dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Yaqulullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Surat ini atau ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya seorang hamba akan berbuat kerusakan di muka bumi kalau dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dan di antara keterangan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia tentang tujuan hidup mereka adalah ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, poin yang ke-11, fal ibadatu, maka ibadah, hiyal ghayatul lati yajibu alaina an nu'addiyaha haqqa adaiha. Ibadah adalah tujuan utama yang wajib bagi kita untuk menunaikannya dengan sebenar-benar penunaian. Ta'atan lillahi subhanahu, dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukran lahu ala ma'atana, dan sebagai rasa syukur, berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, min ni'amin katsiratin, berupa nikmat-nikmat yang banyak, wa fawaida wa firatin, dan keutamaan-keutamaan yang melimpah. Yaqulullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Surat An-Nahl ayat yang ke-18. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah penegasan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, apa yang telah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dengan kita mengenal Allah dan dengan kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita telah mentaati Allah dan kita telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu sangat banyak sekali, dan apa yang kita syukuri dari nikmat-nikmat Allah itu sungguh sedikit. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita ingatkan sekali lagi, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kepadanya dan bersyukur kepadanya. Nah, poin yang ke-12, idza arafna ma taqaddama bayanu, apabila kita telah mengetahui apa yang telah berlalu penjelasannya, fayajibu alaina an na'budallaha subhanahu al-ibadata sahihah, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sahihah, ibadah yang benar. Wa an takuna hadhihi al-ibadatu lillahi wahdah la syarikalah, dan sepatutnya ibadah ini kita tujukan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Faddu'a'u lahu, maka berdoa hanya kepadanya. Wal khaufu minhu, rasa takut juga hanya kepadanya. Wal isti'anatu bih, dan meminta pertolongan juga hanya kepadanya. Wa hakadha, dan inilah seluruh atau seperti inilah fajami'ul ibadati, maka seluruh ibadah-ibadah la takunu illa lihadzal ilahil azim, tidaklah kita tujukan kecuali kepada ilah Tuhan kita yang maha agung, al-khaliq ar-razik, yang maha pencipta, maha pemberi rizki, al-qawiyil aziz, maha kuat lagi maha mulia, al-mausufi bis sifatil jalilatil azimah, yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia lagi agung. Intaha. 6. Selesai penjelasan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh al-muallif sejak awal pembahasan mengenal Allah, maka ini intinya. Ya, ketika kita sudah mengetahui Tuhan kita, tentang kemahakuasaannya, tentang yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, maka setelah itu harus ada timbal balik dalam diri kita berupa apa? Ibadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan berbagai macam ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, maka Allah pula lah satu-satunya Tuhan yang kita tujukan ibadah kita kepadanya. Yang kalau sampai kita mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Namun sayang sekali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita lihat, banyakkan manusia ya, secara umum maupun secara khusus umat Islam, kalau kita tanya tujuan hidup kita apa, coba sekali-sekali antum tes kawan antum yang tidak pernah mengenal majelis ilmu. Ya, jangan tanya sholat dulu, tanyalah tujuan utama kita diciptakan itu apa. Niscaya kita akan menjumpai berbagai macam versi jawaban-jawaban. Ini menunjukkan apa? Tidak tahunya mereka terhadap Sang Pencipta, tidak mengenalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pelajaran sebelumnya, kalau seorang hamba tidak mengenal Tuhannya, maka bisa dipastikan dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, berbuat kerusakan di muka bumi. Maka demi menjaga bumi ini tetap utuh dan stabil dan baik, maka kita harus mengenal Tuhan kita. Dan setelah kita mengenal Tuhan kita, maka kita wujudkan dengan beribadah hanya kepadanya. Inilah agamanya para nabi dan rasul yang senantiasa didakwahkan ya oleh mereka. Taib. Intaha, yaitu telah selesai pembahasan kita tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara pembahasan mendasar ya bagi para pemuda Islam yang ingin mengetahui agamanya. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, yaitu Ar-Rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, qala al-muallif rahimahullah, likai yu'arrifuna Allah subhanahu bima yuriduhu minna, agar Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita apa yang Allah inginkan dari kita, walikai yubayyina lana ma yanfa'una fi hayatina, dan agar Allah menjelaskan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita di kehidupan kita. Arsalallahu subhanahu ba'dan minal bashar, maka Allah pun mengutus sebagian dari manusia, alladzina lahum sifatun karimah, yang mereka itu memiliki sifat-sifat mulia, wa akhlaqun hamidah, akhlak-akhlak yang terpuji, liyuballighu awamirahu, agar mereka sampaikan perintah-perintah Allah, wa ahkamahu, dan hukum-hukum Allah, li baqiyatil bashari, untuk manusia-manusia yang lainnya, min aqaribihim, dari kerabat-kerabat mereka, wa asdiqaihim, kawan-kawan mereka, wa jiranihim, tetangga-tetangga mereka, wa man hawlahum, dan siapapun yang ada di antara mereka. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil tanpa ada perantara. Ya,
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan wahyunya kepada semua makhluknya. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kewajiban-kewajiban agama langsung kepada kita. Ya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki utusan yang dengannya utusan Allah inilah yang akan menyampaikan kepada kita pesan-pesan dari Tuhan kita. Dengan utusan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang syariatnya, tentang hukumnya, tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus sebagian makhluknya yang memiliki sifat mulia, akhlak terpuji, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah tersebut, ya, agar utusan tersebut menyampaikan pesan-pesan Allah kepada keluarga, kerabat, tetangga, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, wa haula'il ladzina ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala, dan mereka-mereka yang telah Allah pilih menjadi utusannya, sammahum rusulan wa anbiya'a, Allah namai mereka dengan rasul dan nabi. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu risalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya melalui para nabi dan para rasul. Karena kita tidak dapat wahyu dari Allah secara langsung. Kita bisa tahu kewajiban sholat ya melalui nabi. Kita tahu tentang kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah ya dari para nabi. Yang juga Allah bekali nabi tersebut dengan kitab. Inilah yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan. Ya, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara, yaitu para nabi dan rasul. Naam, wa akhiru haula'ir rusuli wal anbiya, dan rasul dan nabi terakhir ini menunjukkan para nabi dan para rasul itu banyak. Namun ini bukan pembahasan kita. Ya. Para nabi dan para rasul yang paling akhir adalah Rasulullah ila khalqihi, utusan Allah kepada makhluknya, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk poin ini kemungkinan besar ya seluruh umat Islam tahu. Kalau ditanya siapa nabimu, ya kemungkinan besar kita semua tahu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah mereka mengenal Nabi kita dengan sebaik-baiknya? Nah, ini yang mungkin tidak. Ya, makanya kalau kita pernah sampaikan dahulu, pelajaran agama kita itu sangat minim. Kita diajari rukun Islam, rukun iman, tapi hanya sekedar menghafal 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Tapi bagaimana perinciannya, bagaimana penjelasan detailnya, ini yang tidak diajarkan kepada kita. Cukup kita hafal, iman itu artinya percaya, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, selesai. Lulus ujian kita, ya, lulus ujian. Rukun Islam ada 5 sebutkan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu, selesai. Tapi perinciannya maka tidak kita dapatkan ya di sekolah-sekolah kita dahulu. Taib. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allah subhanahu rahmatan lil alamin, yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi alam semesta sebagai rahmat, wa humul insu wal jin, dan ini mencakup manusia dan jin. Ya. Jadi manusia dan jin mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintah
untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saja kita bisa mengetahui kemuliaan manusia dibandingkan jin. Apa itu? Utusan Allah Subhanahu wa taala kepada dua makhluk ini itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Jadi jin yang ngikut manusia, bukan manusia yang ngikut jin. Makanya kita jumpa di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan jin juga untuk mendengar. Dan nanti juga disampaikan kepada umat mereka. Nah, ini menunjukkan manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan apa? Dengan jin. Nah, jadi Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat, yaitu manusia dan jin. Farisalatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisat li ummatihi wa ahli faqat, tidak sebatas hanya untuk umatnya dan keluarganya saja. Innama hiya linnasi jami'an, sesungguhnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh manusia. Yubashiruhum wa yunziruhum, ya, beliau telah memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat ke-107. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang sasaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah keluarga beliau, kerabat beliau, dan orang-orang yang hidup bersama beliau, yaitu orang-orang Quraisy. Itulah sasaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya. Namun dakwah ini tidak terhenti hanya bagi mereka. Ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berlaku bagi mereka, tapi berlaku bagi alam semesta. Makanya salah kalau ada yang mengatakan dakwah Rasulullah itu hanya bagi orang-orang Quraisy. Keliru. Karena jelas-jelas di dalam ayat ini, surat Al-Anbiya ayat ke-107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami mengutusmu. Arsala, mengutus dengan risalah, ya, membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan lil alamin, melainkan bagi alam semesta. Ya, makhluk apapun itu, dalam artian manusia maupun jin, seperti yang tadi diterangkan, yang datang di zaman Nabi maupun datang belakangan, mencakup alam semesta. Siapapun mereka, maka mereka terkena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun sekali lagi sebagian kalangan, sebagian yaitu manusia, mereka yang tidak mengenal Rasulullah SAW, mereka membatasi bahwa dakwah Rasul itu hanya bagi orang-orang Quraisy saja. Jadi seakan-akan Islam yang sampai ke kita ya harus sesuai dengan ya peradaban kita, tidak sesuai dengan peradaban yang dibawa oleh Rasulullah SAW dahulu. Dakwah Nabi itu untuk orang-orang terdahulu. Ya, Nabi hanya membawa Islam, tetapi Islamnya Nabi itu hanya terbatas pada zaman dahulu. Adapun Islam yang sekarang harus kita modernisasi. Ini ada sebagian yaitu pendapat yang sangat-sangat menyimpang yang kita kenal saat ini dengan liberalisme. Taib. Poin yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah, wa likay nakuna ala bayyinatin min amrina,
dan agar kita benar-benar di atas petunjuk dalam perkara kita ini, la budda an na'rifa janiban min hayati hadan nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita untuk mengenal satu sisi dari kehidupan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi sampai pada poin ini nanti kita akan dibawa kepada materi sirah nabawiyah secara singkat. Sebagaimana judul yang tadi kita sampaikan, kitab ini adalah Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam. Islam agama yang mudah, hadiah bagi para pemuda Islam. Maka setelah kita mendapatkan pemahaman yang cukup tentang mengenal Allah, kewajiban kita kepada Allah, selanjutnya juga kita wajib untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyempurnakan itu semua, kita akan yaitu disuguhkan oleh al-muallif rahimahullah sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Jadi mulai pada poin ini seakan-akan kita akan membahas kajian dengan materi sirah nabawiyah. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, ismuhu, nama beliau Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib ibnu Hashim bin Hashim. Setidaknya silsilah Nabi sampai dengan Hashim ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau sebelumnya kita cuma mengenal Nabi kita itu namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah, kakeknya siapa? Wallahu alam. Buyutnya siapa? Lupa. Nah sekarang setidaknya kita harus tahu nama Nabi kita sampai pada buyut beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi kalau kita sering mendengar Bani Hashim, yaitu anak keturunan dari buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini nanti erat kaitannya dengan Ahlul Bait. Ada yang berpendapat Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim dan keturunannya. Jadi anak keturunan Hashim, mereka itulah ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Taib. Yarji'u asluhu ila qabilatin kabiratin min qabailil Arabi. Dan asal muasal beliau Nabi kita Muhammad SAW, asal muasal keturunan beliau itu kembali kepada kabilah besar dari kabilah Arab, wahya qabilatu Quraisyin, yaitu kabilah Quraisy. Ya, jadi Quraisy itu siapa? Kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suku besarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seingat saya Quraisy ini kalau kita lihat secara silsilah keturunan beliau adalah kakek Nabi yang ke-10. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin yang ke-10 Quraisy. Yang nama lainnya kalau tidak salah adalah Fihr. Nah ini, kalau kita bisa hafal bagus, tapi kalau nggak bisa ya paling tidak sampai Hashim saja. Namun kita juga wajib mengetahui kalau Hashim ini adalah anak keturunan Quraisy. Ya, dan Quraisy ini juga harus kita ketahui anak keturunan Nabi siapa? Ismail. Dan Nabi Ismail tentu saja kita tahu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah setidaknya jalur silsilah Nabi yang seperti ini yang harus kita tahu. Ya, maka termasuk aib kalau kita ditanya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi siapa? Kita jawabnya Nabi Adam. Ya benar. Benar, nggak salah. Ya, ya kita semua, saya juga keturunan Nabi Adam. Tapi yang lebih spesifik dong. Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak dan yang lain-lain. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ada
kabilah yang mulia, yaitu Quraisy. Dan dari Quraisy ada keturunan yang mulia, yaitu Hashim. Dan dari Hashim Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib Abdullah, dan dari Abdullah lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kita menjelaskan nasab Nabi kita itu nasab yang terbaik, pilihan dari hamba-hamba pilihan. Allah telah memilih dari anak keturunan Ibrahim Ismail, dan dari anak keturunan Ismail Allah telah memilih ada namanya Kinanah. Kinanah kalau nggak salah itu keturunan Nabi, kakek Nabi yang ke-20. Dari anak keturunan Kinanah yang sudah pilihan, Allah pilih Quraisy. Dari Quraisy yang sudah pilihan, Allah pilih Hashim. Ya, dari Hashim Allah pilih Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib Allah pilih Abdullah, dan dari Abdullah Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu sempurna nasabnya dan akhlaknya. Naam. Wulida fi Makkah bi jaziratil Arab. Beliau lahir di kota Mekah di dataran Arab. Wa hiya min mudunil mamlakatil arabiyyati saudiyah fi asrinal hadir. Dan Mekah itu sekarang berada di salah satu kota kerajaan Saudi Arabia di zaman kita sekarang ini. Perhatikan ya, kalau kita mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Saudi Arabia, ini kurang tepat. Karena saat Nabi hadir belum ada yang namanya Saudi. Saudi itu diambil dari nama Raja Su'ud, As-Su'udiyah. Makanya keturunan Su'ud itu jadi raja. Ya, termasuk Raja Salman hafizahullah taala. Beliau adalah keturunan dari Raja Su'ud. Jadi yang benar Nabi SAW dilahirkan di tanah Arab. Kalau Arab sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tapi kalau Saudi ini baru-baru saja. Negara Saudi Arabia itu baru-baru saja, karena dinisbatkan kepada nama rajanya, Raja Su'ud. Sudah kan? Hah? Sudah. Fadhal, kalau sudah azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, nasya'a yatiman. Beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam keadaan yatim. Faqad mata abuhu wa huwa la yazalu fi batni ummi. Karena ayah beliau Abdullah telah meninggal dunia tatkala beliau masih berada di perut ibunya. Sampai sekarang apa masih ada yang tidak tahu kalau Nabi itu lahir dalam keadaan yatim? Nah ini ya, kalau nggak tahu sekarang jadi tahu. Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Jadi tatkala beliau lahir, ayah beliau telah meninggal dunia. Jadi beliau tidak sempat menjumpai ayahnya. Wa rabbathu ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Lalu beliau diasuh oleh ibunda beliau yang bernama Aminah bintu Wahab. Ya, jadi ayahnya bernama Abdullah, ibu beliau bernama Aminah. Fa ahsanat tarbiyatahu ala wifqil 'adatil arabiyyatil asliyah. Maka Aminah telah mengasuh beliau sesuai dengan adat bangsa Arab yang asli dengan sebaik-baiknya. Allati warithu katsiran minha min dini abil anbiya'i Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bangsa Arab asli itu banyak mengambil warisan dari agama bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi bangsa Arab ini kalau kita lihat secara sejarah, mereka meneruskan warisan dari agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun sayang di masa jahiliyah ketika Nabi SAW diutus telah terjadi banyak perubahan dan penyimpangan. Agama Ibrahim adalah agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang tauhid, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, hanya kepadanya sebagaimana tujuan Allah ciptakan manusia. Namun di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, agama ini dirubah sehingga jadilah kesyirikan ada pada bangsa Arab. Dari situlah maka Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian summa matat ummuhu wa umruhu sittu sanawatin. Kemudian ibunya, ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Aminah wafat sedangkan usia beliau itu 6 tahun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada yang belum tersampaikan di sini ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh sepenuhnya oleh ibunya, maka sebenarnya Nabi SAW juga pernah diasuh oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Panjang kalau kita kisahkan ya. Yang jelas termasuk diantara kebiasaan bangsa Arab supaya menjaga keaslian anak keturunan mereka. Keaslian itu dalam arti nanti supaya tumbuh benar-benar jadi bangsa Arab asli, baik dari segi bahasa, kefasihan berbicara maupun dari segi kesehatan. Maka orang-orang Mekah itu memiliki budaya untuk menyerahkan bayi-bayi mereka yang masih kecil untuk disusui oleh orang-orang desa bahasa kita, ya. Jadi diantara penjelasan para ulama kita, diantara tujuannya apa? Untuk menjaga mereka dari penyakit, karena kota itu lebih banyak penyakitnya dibandingkan dengan desa. Yang kedua, agar mereka terbiasa hidup mandiri, tumbuh dalam kondisi mandiri. Dan yang ketiga, agar mereka fasih berbahasa Arab yang baik dan benar.
Ya. Dan ini berlaku bagi semua peradaban saya rasa. Yang namanya kota itu jauh lebih rusak bahasanya dibandingkan dengan desa. Ya. Perubahan-perubahan bahasa di kota itu luar biasa. Jadi orang kalau mau berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar di kota, ya nggak akan dapat kecuali di kantor-kantor resmi. Tapi kalau di jalanan, di tempat-tempat umum yang kita jumpai bahasa-bahasa ya seperti ini. Nah ini ya, makanya mereka orang-orang Mekah itu menyerahkan anak-anak bayi mereka untuk disusui di perkampungan-perkampungan yang ada di pedalaman Arab. Nah, Nabi SAW akhirnya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun. Sebenarnya 2 tahun pertama, setelah 2 tahun sempat dikembalikan ke ibunya. Tapi Halimah merasa kehadiran bayi kecil ini, Nabi kita Muhammad SAW kecil ini membawa berkah, jadi eman kalau dilepas. Akhirnya Halimah berupaya membujuk ibunya untuk mengembalikan lagi Nabi Muhammad kecil ini agar diasuh oleh Halimah lagi. Jadi ada waktu tambahan ya, jadi 2 tahun pertama Nabi bersama Halimah, 2 tahun berikutnya juga bersama Halimah. Nah sampai akhirnya di tahun keempat, setelah terjadi syaqqus sadr, dibelahnya dada Nabi yang masih kecil, ya benar-benar dibelah ya, diambil hatinya yang kotor, dicuci di atas bejana emas dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, lalu dikembalikan lagi. Nah sejak saat itu Halimah takut karena disaksikan oleh anak-anak kecil sampai mengatakan Muhammad telah mati. Bagaimana tidak, jantungnya apa? Dadanya terbuka, terbelah dalam kondisi pucat. Ya, maka Halimah pun takut sehingga mengembalikan Nabi kita Muhammad SAW ke pangkuan ibunya. Nah, ibunya wafat ketika Nabi SAW berusia 6 tahun. Berarti Nabi bersama ibunya cuma berapa tahun? 2 tahun. Ingat ya, 4 tahun bersama Halimah, 2 tahun bersama ibunya. Jadi genap 6 tahun ibu beliau wafat. Fatawallahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Setelah itu dilanjutkan ke pengasuhan Nabi SAW, ya, diasuh oleh jadduhu, kakek beliau Abdul Muttalib. Wa kana min zu'ama'i Quraisy, dan beliau adalah seorang tokoh pimpinan kaum Quraisy sebelum Islam, qabla al-Islam. Thumma mata jadduhu ba'da sanatain. Kemudian setelah itu, setelah 2 tahun kakek beliau wafat. Ya. Jadi di usia 6 tahun sampai 8 tahun beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, setelah itu kakek beliau wafat. Fatawallahu ba'dahu ammuhu Abu Talib. Maka setelah itu dilanjutkanlah ke pengasuhan Nabi kita Muhammad SAW oleh paman beliau, ya, Abu Talib. Usia berapa ini? 8 tahun. Sampai kapan? Sampai Nabi SAW dewasa. Jadi yang ngasuh Nabi terakhir sampai beliau dewasa, bahkan sampai pengasuhnya ini wafat, yaitu Abu Talib. Karena Abu Talib adalah orang yang terdekat dengan Nabi SAW secara garis kekerabatan. Paman beliau itu banyak, tapi yang sekandung, ya, saudara kandungnya Abdullah itu adalah Abu Talib. Nah seperti itu. Nah jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ini harus kita hafal ya, harus kita benar-benar pahami. Silsilah Nabi kita Muhammad SAW minimalnya sampai kakek Nabi atau buyut Nabi yang bernama Hashim, kemudian usia Nabi SAW 4 tahun bersama Halimah, 2 tahun bersama Aminah, 2 tahun bersama Abdul Muttalib. Setelah itu diasuh oleh Abu Talib hingga dewasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala
masih membahas materi sirah nabawiyah secara singkat dengan dalam rangka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kajian kita. Ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.